Wanita terkejut menemukan sekretaris 50.000 sebulan. Ternyata adalah teman tidur suaminya. Wanita yang marah belum memikirkan bagaimana cara menghukum mereka. Lalu terdengar suara ibu mertua naik tangga. Wanita itu tergesa-gesa bersembunyi di kamar sebelah. Ibu mertua yang marah sambil merapikan pakaian yang berserakan di lantai. Sambil menghina putranya dengan marah. Sama saja dengan ayah bajingan yang sudah mati. Cepat atau lambat akan mati di tangan wanita jahat. Ibu mertua yang marah menendang pintu dan masuk. Bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti ini? Sepertinya ibu masih cukup bijaksana dan berpikiran jernih. Kenakan, cabut dari sini. Wanita licik menyadari ibu mertua bukan orang yang mudah diganggu. Lalu kabur dengan malu. Wanita yang bersembunyi di sebelah bersyukur memiliki ibu mertua yang bijaksana. Namun pada detik berikutnya terdengar kebenaran yang membuatnya hancur. Apakah kamu lupa? Orang tua Jiangqi sudah meninggal. Namun Jiangqi masih hidup. Dia memegang jabatan ketua dewan perusahaan keluarga Jiang. Akhirnya tetap milik Jiangqi. Sekarang kamu berani sekali membawa wanita lain ke rumah. Apakah kamu terlalu tergesa-gesa? Departemen inti sudah lama diganti dengan orangku. Perusahaan ini aku sudah sepenuhnya mengendalikan. Namun aku mendengar dia baru-baru ini sedang menyelidiki masalah kecelakaan orang tuanya. Jika dia mencurigai kamu. Saat itu wanita merasa sangat terkejut. Ternyata pelaku kecelakaan orang tua. Ternyata adalah orang terdekatnya. Wanita itu mengerti. Suami telah mengendalikan perusahaan orang tuanya. Untuk membalas dendam pada orang tuanya. Dia harus mencari sekutu untuk balas dendam. Maka dia menemukan musuh bebuyutan wanita licik. Mereka yang memiliki musuh yang sama langsung. Xiaran bertransformasi menjadi pengasuh. Masuk ke keluarga Zhao. Jiudian Film memasuki keluarga Zhao. Dan pria itu juga tidak berniat melepaskan istrinya. Dia membunuh dengan tangan orang lain dan menipu wanita licik. Memberi obat kepada istrinya. Membuat istrinya diam-diam tanpa sepengetahuan orang lain. Meninggal karena gagal ginjal. Keesokan harinya, wanita licik memindahkan teman dekat adik iparnya untuk tinggal. Wanita itu tahu harus membalas dendam kepada suaminya. Wanita licik adalah bidak terbaik. Maka dia meminta pengasuh untuk merapikan rumah. Kamar yang gelap dan lembab untuk tinggal. Tentu saja membuat wanita licik merasa tidak puas. Dan pengasuh yang melihat musuhnya sangat marah. Juga tidak memanjakannya. Memperingatinya untuk memperhatikan statusnya. Di rumah ini lebih rendah. Status saya sebagai pengasuh lebih tinggi. Wanita licik itu sangat marah hingga hampir menemui nenek buyut. Keesokan harinya saat makan. Pengasuh berbohong kepada nenek, membuatnya sangat senang. Menggoda di depan pria itu. Membuatnya tidak sempat memikirkan makanan. Dan pria itu hanya bisa meratapi. Makanan yang sudah di depan mata tak bisa dimakan. Hanya karena keberadaan pengasuh. Membuat wanita licik tidak bisa menyerang istri. Dengan alasan ada orang luar yang tinggal di rumah. Membuatnya ingin memecat pengasuh dengan alasan tidak terbiasa. Namun istri justru meminta wanita licik untuk pergi. Lagi pula, dia adalah orang luar. Hanya makan dan tinggal tanpa bekerja. Menyimpan pengasuh setidaknya bisa membantu ibu mertua. Memasak dan membersihkan rumah. Ya, benar. Saya pikir Tante Xia itu Jiu Shiki Film. Jiu cukup baik. Jiu Shiki Film. Tidak hanya rajin dan cekatan. Matanya juga sangat hidup. Suara panggilan, Nyonya tua, itu sangat hormat. Betul-betul penuh penghormatan. Baru saja selesai berbicara, pengasuh membawa hidangan. Sengaja menyentuh tangan pria. Melihat pemandangan ini, wanita licik yang sudah lama merasa tidak senang kepada pengasuh. Mengambil sumpit dan melemparkan kepada pengasuh. Ketidaksopanan wanita licik. Mendapatkan omelan dari ibu mertua. Istri juga meminta wanita licik untuk meminta maaf kepada pengasuh. Wanita licik yang merasa tertekan. Terpaksa pergi ke kamar pengasuh untuk meminta maaf. Tadi aku tidak salah lihat kamu. Kamu masih berani bilang begitu. Kamu berani memukulku. Aku memang memukulmu. Wanita licik yang dipukul oleh pengasuh. Segera meminta bantuan kepada pria. Namun pengasuh dengan sengaja mencemarkan nama wanita licik. Dia bahkan mengatakan kepala rumah tangga. Hanya seekor ayam jantan yang tidak bisa bertelur. Kamu. Aku tidak berkata apa-apa. Siapapun tidak boleh bilang. Ini bukan salah istriku. Kakak Chen Nian. Kenapa panggil sembarangan? Siapa yang adalah kakakmu? Wanita licik yang difitnah. Hanya bisa mengakui nasib buruk. Bibi Xia, kamu bukan istriku, kan? Dikirim untuk menguji diriku? Ya. Iya. Mengusirku. Akan ada satu lagi. Dan selanjutnya, belum tentu akan berpihak pada Tuan Zhao. Kemudian pengasuh menyatakan, dia tahu identitas pengasuh. Tidak akan menginginkan untuk selalu berada di sampingnya.
hanya berharap bisa memberinya pekerjaan dengan gaji tinggi. Nanti dia akan menjadi tangan kanannya pria itu. Wanita cantik yang diantarkan ke sisinya. Tentu saja dia tidak akan menolak. Wanita licik yang dipukul tidak akan membiarkan wanita itu lolos dengan mudah. Dia kemudian diam-diam memberi obat ke dalam sarang burung wanita itu. Kebetulan ditangkap oleh pengasuh. Hampir membuat wanita licik itu ketakutan setengah mati. Ternyata orang yang melakukan perbuatan buruk tertangkap. Ekspresi seperti ini. Siapa yang ingin kamu buat ketakutan sampai mati? Jika kamu berani merusaknya. Perbuatan baik Chen Niange. Dia tidak akan memaafkanmu. Demi Zhao Zong. Tentu saja saya tidak akan mengatakannya. Silakan saja. Mengetahui bahwa pengasuh ada di pihak pria. Wanita licik dengan terang-terangan terus memberikan obat. Memikirkan bahwa pria itu hanya memanfaatkan pengasuh. Untuk mengambil kesalahan atas dirinya sendiri. Jadi dia pun menurunkan kewaspadaan. Meminta pengasuh untuk membawa sarang burung yang sudah diberi obat. Disajikan kepada wanita. Melihat wanita licik itu pergi. Pengasuh diam-diam menyajikan satu mangkuk lagi. Diberikan kepada wanita. Menyisakan sarang burung yang sudah diberi racun di tempat aslinya. Ketika wanita licik itu kembali untuk memeriksa. Pengasuh dengan sengaja mengangkat. Sarang burung yang sudah diberi racun berpura-pura ingin mencuri. Wanita licik itu bahkan mengira pengasuh berpihak kepadanya. Mengkhianati mereka. Mendengar bahwa sarang burung di atas meja adalah milik pengasuh yang disimpan untuk mencuri. Kamu hanya seorang pengasuh. Juga pantas untuk makan sarang burung yang sebaik ini. Nona Sen. Bukan milikmu. Jangan sekali-kali sembarangan makan. Hati-hati bisa mati karena memakan. Saya peringatkan kamu. Segala sesuatu di sini. Cepat atau lambat akan menjadi milikku. Apalagi hanya semangkuk sarang burung.